Halo guys, apa kabarnya semua? Hari besar semakin dekat. Deg ser guys pokoknya ya. Dan hari ini di rumah gua kedatangan seseorang yang luar biasa. Alhamdulillah, seseorang yang akan menikahkan aku sama Pok Nur guys. Yang akan menjadi wali nikahku guys. Kok bisa jadi dia ya? Ya ini dia, the most humble man, Gus Miftah. Duh, mau ditanya apa ya? Duh, bisa jawab gak ya? Tapi Aurel, coba kamu lihat, Atta kan punya kumis nih. Kalau kamu punya pasangan berkumis, pertahankan. Fix dia lele, bukan buaya. klik tombol subscribe di bawah ini, turn on notification-nya, dan jangan lupa like yang banyak, harus sampai 100.000. Kalau 100.000 kita bikin yang lebih menarik lagi di episode selanjutnya. Peace out, selamat menonton, enjoy. Lighting on. Audio ready. Camera roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Atta Halilintar. Hari ini aku kedatangan tamu spesial. Beliau seorang ulama, kiai, sekaligus pimpinan sebuah pondok pesantren. Dan beliau ini adalah Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, atau lebih kita kenal dengan Gus Miftah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftah tanpa halilintar. Apa tuh? Ya kan, Miftah tanpa halilintar. Nanti kalau dikira Miftah halilintar, gennya halilintar. Oh iya. Tapi emang aku dari lama pengen ketemu loh sama Gus Miftah ini. Beliau nih kalau teman-teman tahu ya, banyak banget yang viral dari beliau ini ya guys. Kalau di TikTok tuh banyak banget, sampai disebut tuh Ustadz TikTok. Padahal aku nggak punya TikTok. Udah nggak punya TikTok. Dan beliau ini ya guys ya, aku yang viral yang paling aku lihat itu adalah ketika masukin Islam Om Deddy Corbuzier sama pas dia dakwah di klub malam. Di klub malam ini yang gila ya guys ya, sampai yang ada PSK-nya loh. Dakwah di tengah klub malam. Kamu bayangin. Sampai guys ya, ini pembahasan hari ini akan ke arah beliaulah yang akan menikahkan aku dan calon bojoku. Ya. Waduh, seru kan guys? Tepuk tangan dulu dong. Maka nanti pesan saya pertama kali kepada Atta adalah, apa tuh? ingat, nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Nikah itu senang tapi jangan senang menikah. Karena iyalah, kalau senang menikah kan bahaya, kasihan Aurel. ya. Yang kalau Ustadz kan Ya, makanya nikah itu senang tapi jangan senang menikah. bahaya ya. Bahaya, cukup sekali saja. Coba ya guys, pernah nggak ya lihat Ustadz datang ke sini tadi guys dari depan, mobilnya keren, dijaga sama banyak orang. Terus pas turun pakai kacamata hitam, pakai baju slim fit guys. Tahu nggak Slim kenapa fit kalau gym. saya ngaji ke klub malam pakai kacamata hitam? Kenapa? Supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Tahu nggak Ustadz kenapa saya pakai kacamata hitam? Kenapa? Sama kayak Ustadz. Aduh. Biar ngelirik gak kelihatan. Ngelirik kelihatan, bahaya. Iya. Memang saya suka kadang-kadang ngomongnya suka lirik-lirik Saya ini tahu si Atta ini sudah dari lama, dari Mas Anang. Karena Mas Anang sering konsultasi, sering telepon, ya persoalan anak-anaknya gitu. Terus ngomongin apa tuh Ustaz? Dan setahun yang lalu awal pandemi kebetulan anak-anak santri itu ngejalanin program sosialnya Atta. Yang apa dulu namanya ya? Ini bantuan ya oke. Dari apalah gitu tapi dari elu itu. Iya benar, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Aku juga waktu itu dapat info katanya anak-anaknya Ustadz. Aku ini apa? Saya bagi ke panti asuhan se-Jogja. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Karena waktu itu kita pengen campaign sama pondok pesantren, waktu itu kan jarang. Ya aku pengen aja lah didoain sama orang-orang kayak. Yang jelas kalau kita masuknya ke panti-panti asuhan itu tepat. Karena anak-anak di panti itu kan doanya yang paling cepat dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum punya dosa itu. Kalau wajah-wajah kameramen nih, wah ini banyak dosa. Ini kan kelihatan. Jelas Ustadz. Tapi yang mana yang paling ini ya? Yang tengah sih. Aduh. Tapi kalau kemarin saya bilang sama si Aurel, kalau cintanya Atta ke Aurel itu seperti kamera. Apa tuh? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Ini Ustadz
paling fun loh. Aku tuh ya guys ya, sebelum tadi kita podcast ini udah berjam-jam ngomong berdua aja nih sama adikku si Torik ya. Dan tetap lucu. Itu yang susah. Sebenarnya ini ustadz apa pelawak gitu loh. Ya saya bilang begini, kemarin ditanya begini, sebenarnya kamu itu kiai yang artis atau artis yang kiai? Jawabannya, Saya lebih enak artis yang kiai. Karena kalau artis bisa ngaji keren. Tapi kalau kiai sok ngartis nggak asik. Iya. Enggak sih, ya apa adanya. Tapi aja tadi sih. aku paling keren ya ceritanya apa coba Gus Miftah? Tentang apa? Yang masukin orang Islam dalam waktu 10 menit. Ya, itu ada di Instagram gua. Namanya Orang Audur Linda, orang Islandia. Audur Linda. Orang Islandia. Dan itu orang bule Orang yang bule. nggak percaya Tuhan, Ateis. dan dia itu apa-apa dipikiran oleh Akal. sains. Sains, ilmu Ak- pengetahuan. akal. Tapi Gus Miftah gimana ceritanya Gus? Sedikit ya sebelum kita Jadi masuk ke dia hanya pernikahan. bertanya tentang kenapa wanita itu dalam Islam begitu mulia sampai harus ditutup dengan jilbab. Secara Islam salaman aja dipegang nggak boleh dan lain sebagainya. Itu doang pertanyaannya. Terus kemudian dia tanya ke saya. keren, guys. Saya jawab, kamu tahu nggak Ratu Elizabeth, ratunya Inggris, Great Britannia. Tidak semua orang bisa mendekat. Betul. Rakyat hanya bisa melihat dari jauh. Betul. Padahal posisi seorang wanita di Islam itu lebih mulia daripada itu. Jadi nggak gampang untuk menyentuhnya. Makanya untuk menyentuhnya saja itu harus pakai saya terima nikahnya. Karena begitu hebat. Iya, pakai izin. Apa nggak luar biasa? Makanya Hebat sebenarnya ya ternyata Islam. besok itu pernikahan Atta dan Aurel dalam rangka menghalalkan itu. Kenapa? Karena perempuan luar biasa. Maka Atta harus paham. Dia langsung masuk. Cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa si Atta itu ngebet pengen nikah sebelum Ramadan, itulah jawabannya. Biar ibadah terus. Beribadah terus gitu loh. Karena yang lain ibadah harus ke masjid, kalian nggak perlu ke masjid. Tapi kan batal nanti ibadahnya kalau enggak. pas puasa siang. Siang kan malam boleh, yang nggak boleh siangnya. Malam yang tetap ibadah hitungannya tetap tuh. ibadah. Maka pengen saya sampaikan begini, Atta harus tahu, ibadah yang paling dibenci setan itu bukan sholat bro. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena seumur hidup. Wow. Maka semua orang menikah pasti punya cita-cita selama-lamanya. Karena nikah itu seumur hidup, maka setan benci dengan pernikahan. Nah, karena setan itu benci, maka semua yang ada dalam pernikahan itu dianggap ibadah. Begitu orang menikah, dianggap umatnya Nabi. Maka para kalian yang jomblo segeralah menikah. Kenapa? Karena Dajjal dalam keadaan jomblo. Takutnya jadi jodohnya Iya, Dajjal. makanya kalau kamu matinya jomblo, jangan-jangan kamu anak turunnya Dajjal. dengerin. Itu jomblo dengerin. dengerin. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, mengenaskan. Tapi soalnya kebanyakan orang sekarang kan kalau mau nikah harus udah mapan, harus ini, harus itu. Salah. Orang menikah itu akan membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan bayi. Iya. Percaya saja. Saya dulu mau menikah nggak punya apa-apa, bro. Bahkan istri saya dulu sempat mertuanya itu mempertanyakan kapasitas saya sebagai calon seorang suami. Karena saya ditanya, kamu punya pekerjaan? Enggak. Kamu punya gaji? Enggak. Terus mertua saya bilang, kalau kamu nggak punya gaji, kamu nggak punya pekerjaan, besok anak istri kamu kasih apa? Langsung saya bilang, asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Wah Allah. Saya bilang sama mertua saya, kamu tahu nggak kepompong? Ditanya lagi, apa hubungannya? Ya nggak ada. Dia bilang gitu. Kepompong itu bahasa zamannya pantong itu, di dalam daun pisang itu. Kepompong itu nggak pernah keluar dari daun pisang. Oke. Begitu dibuka, gemuk bro, nggak ada kepompong kurus. Iya. Apalagi kepompong stroke, nggak ada bro. Itu artinya apa? Rezeki dia dijamin oleh Tuhan. Apalagi orang menikah niatnya ibadah, rezekinya pasti dijamin oleh Tuhan. Maka bagi kalian para jomblo yang pengen menikah, segeralah. Denger ya guys ya. Beneran. Tapi lebih baik cepat menikah atau telat nikah. Ada kan orang kecepatan. Bedakan antara bahasa cepat-cepat dengan segera, tergesa dengan segera. Beda tuh ya. Kalau tergesa-gesa itu nggak ada persiapan sama sekali, tahu-tahu nikah. Itu namanya oke. tergesa-gesa. Tapi kalau segera, kalau memang semuanya sudah memungkinkan, ya sudah segera menikah. Samanya begini, orang bikin kopi. Kalau dia tergesa-gesa, kopi dimasukkan ke dalam air, gula dimasukkan ke dalam air, baru direbus. Ya kan? Itu namanya tergesa-gesa. Tapi kalau orang segera,
Airnya direbus, kopi dan gulanya disiapkan di cangkir, begitu sudah mendidih langsung dituangkan ke dalam cangkir. Itu namanya segera. Lah menikah itu memerintahkan kita segera, bukan tergesa-gesa. Bedakan antara segera dengan tergesa-gesa. Lah posisinya Atta menurut saya hari ini segera. Kenapa? Kalau enggak menimbulkan fitnah. Dan ingat, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Makanya segera saja. Sudah, insya Allah secara materi mampulah itu loh kan. Amin, ya keadaan memungkinkan. Ya sudah. Apa yang kemudian menjadikan kita berlama-lama? Betul, setuju banget Ustadz. Makanya saya tuh kadang suka bingung kalau dibilangin ngapain sih Atta kok kelihatannya buru-buru banget harus Maret. Kenapa sih nggak nunggu dulu lah, tunggu Covid dulu lah, nunggu habis Lebaran. Aku tetap kekeh tuh Ustadz. Iya. Paling kekeh. Kalau bilang cintamu sama aura itu seperti coronavirus. Apa tuh? Tidak nampak sih tapi sangat serius. Pong. Jadi kalau orang itu pacaran terlalu lama itu seperti orang kencing di dalam celana. Apa tuh? Semua orang bisa melihat tetapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Banyak banget kata-kata. Gila, quote gue banyak ya. Gila. Saya tiap hari ngapalin quote juga ya? Saya tiap hari harus memproduksi quote. Oh, produksi sendiri? Saya harus buat. Ada bukunya nggak sih Ustaz bikin? Ya kadang-kadang kita dapat apa namanya ide itu di toilet, di kamar atau di mobil, yang lain tidur. Oke. Iya. Saya itu kadang-kadang begini, yang nggak tidur di mobil tuh kadang-kadang cuma saya dengan sopir. Kalau yang lain tidur semua. Kalau saya kadang-kadang masih buat ini, buat itu. Karena otak harus bekerja. Saya mengatakan begini kepada diri saya, Miftah, kamu boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Atta, kamu boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Sedap. Denger guys ya. Dengerin tuh. Tapi kan ini anak-anak muda sekarang nih, termasuk nih tim-tim saya ini ya. Kelihatannya tuh masih ragu gitu. Ini kayaknya bisa dapet yang lebih cantik lagi nih katanya. Itulah otak-otak codot. Gitu. Nah, itu. Yang dipikir nanti pasti akan lebih baik, itu nafsu. Itu nafsu ya? Saya ditanya begini, Gus Miftah, jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah cewek yang mau dengan kamu. Secantik apapun dia nggak mau dengan kamu itu bukan jodoh gitu loh. Oh, bener nggak? Jodoh itu adalah yang mau dengan kamu. Nah, masalahnya mereka ngerasa tuh cewek yang mau sama dia banyak itu dan lebih cantik. Itu sok kegantengan gitu loh. Sok kegantengan. Iya, sok kegantengan orang seperti itu. Padahal wajahnya pas-pasan gitu loh. Bener. Jadi seolah-olah semuanya mau. Itu adalah cara setan menggoda kita supaya tidak segera menikah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menggoda dada manusia. Jangan nikah dulu. Katalog Tuhan tiap hari ada yang baru loh. Itu kan setan itu. Makanya kalau saya tadi masuk ke sini ketemu tim kamu, saya langsung bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Setan semua. Tapi kalau kita lihat lagi yang viral sekarang Ustadz ya. Kan ini nggak tahu ya, di sejak awal 2021 dari Januari sampai sekarang banyak banget pasangan yang pisah, yang cerai, bahkan pasangan-pasangan yang diidolakan banyak orang. Ini lagi bulannya, apalagi bulan-bulan ini kan sampai viral di TikTok, di YouTube. Macam-macam karena perceraian kan. Perceraian, dan mereka itu maksudnya teman-temanku sendiri gitu. Maksudnya mereka udah sama-sama public figure, udah maksudnya YouTuber juga. Maksudnya aku sampai bingung dan gitu. Itu harus menjadi pelajaran bagi Atta. Ingat ya bro ya, pasangan terbaik itu adalah bukan pasangan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah, itu yang penting ya. Saya ulangi ya, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Jangan cari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Wah, itu juga sekali lagi kuat yang luar biasa sekali, membuat sejarah pada malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Ini malam ini udah berapa quote ya? Udah banyak banget ya. Ini bentar lagi ini udah dicatat jadi buku nih Ustaz. Tapi memang sih kalau kita cari yang sempurna nggak akan mungkin dapat. Tapi aku kan kemarin lihat juga berita-berita ya Ustadz, teman-temanku juga, dia kayak baru kenalan misal beberapa bulan, terus dia langsung nikah, bagus dong. Nggak ada masalah. Tapi dia sebulan 2 bulan kemudian cerai. Itu tadi lah. Saya pertama mengatakan begini ya. Itu maksudnya gimana tuh? Bener nggak sih dia memilih baru sebulan kenal terus nikah gitu, gimana sih? Gak ada yang salah sebenarnya. Gak ada yang salah. Tapi bahwa kemudian komitmen itu harus dibangun. Saya mendingan jujur di awal daripada saya membohongi pasangan saya. Dulu ketika saya menikah dengan istri saya, dengan bunda itu, awalnya saya bilang, you harus tahu kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihan saya apa? Banyak kekurangan.
Kekurangan saya apa? Nggak punya kelebihan. Tapi harus dari awal. Itu harus diomongin Harus gitu ya? diomongin. Jangan kemudian kebusukan-kebusukan kita ditutupi di awal. Tahu-tahu di akhir kemudian dibuka. Jadi orang yang kenalannya lama itu ada baiknya juga ada jeleknya. Wah. Kenalan lamanya barangkali tahu kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau terlalu lama nanti juga mohon maaf ada banyak maksiatnya. Nah, yang kenal sebentar langsung menikah, ada baiknya. Dia tidak banyak maksiat, tapi barangkali belum paham segala problemnya. Dengerin saya. Tuh, dengerin. Jangan malu tampil miskin, tapi malu ketika pura-pura kaya. Dalam. Tapi Ustaz, kalau dia nggak pura-pura gitu ntar nggak dapet cewek dong, kasihan juga Ustaz teman saya nih. Makanya kalau dia terus pura-pura supaya dapat cewek, makanya besoknya nikahnya juga dalam kepura-puraan. Itu yang cepet cerai jadinya. Itu yang Ustaz, cepet cerai. Jadi kalau ketemu cewek, ini apa adanya gue kayak gini gitu ya. Saya selalu mengatakan begini ya. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Ih sedap. Berarti memang kalau orang-orang kebanyakan pacaran tuh ngabisin rezeki ya Ustaz ya. Ngabisin duit. Ngabisin duit, malah duitnya nggak berkah lagi ya. Iya, fokus aja kepada satu cewek. Bener. Berarti kalau misalnya dia nggak nggak ngasih gitu ke ceweknya nggak mau, berarti dia bukan pilihan yang tepat gitu kan? Ya kalau kemudian dia memang pilihan tepat bagi kamu, pasti dia akan menerima kamu apa adanya. Bukan karena ada apanya. Santai saja, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Aku AKU plus kamu. Aku plus kau. AKU plus KAU sama dengan KUA. Aku dan kau sama dengan KUA. Tapi kalau buat orang tua nih, misalnya mak yang nonton, kan dia suka yang ngeribetin anak itu takut menikah, kan biasanya orang tua juga. Ustaz. Iya, momoknya orang tua. Karena harus begini. Oh, kita maunya ada acaranya mewah segala macam. Ya untuk misalnya orang yang ekonominya belum sampai gimana Ustaz? Kan pasti dia ada prioritas hidupnya juga. Agama gitu. itu mudah. Adinu yusrun, dan selalu memberikan solusi. Makanya kenapa nikah itu murah? Sampai Rasulullah mengatakan cewek yang paling bagus itu adalah yang paling murah maharnya. Tapi ingat ya, hadis ini hadisnya cewek. Supaya cewek tidak banyak menuntut. Oke. Tapi tentunya kita sebagai cowok harus melihat Nabi Muhammad ketika ngasih mahar istrinya 20 ekor unta. Satu unta itu sama dengan 20 juta. Artinya apa? Maharnya Rasulullah kepada Siti Khadijah 400 juta. Sama dulu ketika saya menikah istri saya, itu juga maharnya sama 20 ekor kutu. Gimana nggak punya apa-apa kok gimana? Artinya begini, kalau hadis yang maharnya banyak itu dipegang oleh cowok. Kalau hadis yang mengatakan mahar itu murah dipegang oleh cewek gitu loh. Karena sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memuliakan perempuan. Bener. Gitu. Jadi memang Tuhan tuh adil, ada hadis buat cowok ada buat cewek. Oke. Gitu guys ya. Berarti itu tetap jodoh. Tetap jodoh. Cuman memang jodohnya itu bukan jodohku. Lah kemarin sudah menikah kok bilang belum jodoh gimana sih? Udah kamu adul-adul sampai anaknya 4 cerai kok bukan jodoh gimana? Itu namanya mau senangnya nggak mau nggak senangnya. Ya sudah. Makanya aku nanti pesan sama si Atta bahwa kemudian jodoh terbaik itu yang memahami segala kekurangannya. itu yang Terima, jangan kamu berharap pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Maka kewajibanmu sebagai laki-laki, aku pesan ini sebagai orang yang lebih tua dari kamu. Atta, jadilah lelaki yang membuat pasanganmu menjadi lebih solehah. Jangan hanya mengubah statusnya dari single menjadi menikah. menjadi soleha, bukan yang hanya single jadi menikah. Dengerin guys, ya kan? Itu keren sih. Jadi tadinya aku baru mau nanya, seorang suami menurut Gus Miftah gimana? Itu langsung dijawab. Jawabannya itu. Sebelum ditanya udah dijawab. Jadi dengerin ya, ini penontonnya Atta ya. Ingat ya, lelaki yang hebat itu adalah lelaki yang bisa menjadikan pasangannya lebih solehah. Tidak hanya merubah statusnya dari single menjadi menikah. Begitu Atta nikah dengan Aurel, itu kan sama halnya Anda bertukar tulang rusuk. Bertukar apa? Atta menjadi tulang punggungnya Aurel dan Aurel menjadi tulang rusuknya Atta. Pokoknya pipi tuh nurut aja ya? Iya, marah gua marahin Genti dia. Oh siap. Yang aku rasain sih salah satu terberat lah di hidupku. Selain perjuanganku dari kecil emang berat, tapi ini tuh termasuk yang terberat. Karena